Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang jajar genjang. Sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tentang jajar genjang. Sebelumnya kita sudah mempelajari sifat-sifat bangun datar dan kalian juga sudah memahami tentang sifat bangun datar. Bagi kalian yang belum mengetahui bagaimana sifat-sifat bangun datar, kalian bisa klik link video berikut. Oke, kita pahami dulu bagian-bagian dari jajar genjang. Ini sama bangun datar dengan persegi panjang, namun berbeda. Dia tidak panjang dan lebar, melainkan dia memiliki alas, kemudian sisi lainnya, dan juga ada tingginya. Paham? Jika persegi panjang, panjang dan lebar. Bagiannya pun sama seperti persegi panjang. Yang bawah atau alas, panjangnya sama dengan bagian yang atas atau sisi yang sejajar. Kemudian sisi yang sejajar sebelah kanan ini pun sama panjangnya dengan sisi yang sebelah kiri, ya. Yang kanan sama dengan sebelah kiri. Begitupun sebaliknya, yang kiri sama juga dengan sisi yang sebelah kanan. Apabila ini 2 cm, maka atas juga 2 cm. Yang kiri 1 cm, maka yang kanan juga 1 cm. Paham? Dan ini dari atas sampai alas, ini merupakan bagian tingginya. Paham? Oke, sekarang kita akan mencari keliling dan luasnya. Bagaimana cara mencari keliling dari jajar genjang? Kita akan mengelilingi. Paham ya nak? Bagaimana? Ya sudah, mulai misal dari A ditambah B, ditambah lagi A, ditambah lagi B, sampai. Atau bisa kita singkat saja, sama seperti persegi panjang kelilingnya. Bedanya hanya dalam penamaan. Jika persegi panjang itu panjang dan lebar, kalau ini kita simbolkan alas dan sisi yang bagian B-nya. Maka 2 kita kalikan A ditambah B. Jadi A kita tambah B dulu, lalu kita kalikan 2. Dari mana? Karena ini pun sama, A ditambah B. Paham ya nak? Tidak menggunakan rumus pun tidak masalah. Yang penting kalian paham konsepnya. Lalu luasnya, yang berhubungan dengan luas bangun datar jajar genjang nih, yang ada di tengahnya, yaitu mana saja nak? Hanya alas dikalikan tingginya, tidak ada hubungan dengan sisi yang B. Paham ya nak? Hanya alas dikali tinggi. Inilah cara mencari keliling dan luas jajar genjang. Kita ke contoh supaya kalian lebih memahaminya lagi. Kita ke contoh soal yang pertama. Perhatikan, ini dia soalnya. Keliling bangun datar tersebut adalah berapa sentimeter? Pahami, ini bangun datar berbentuk apa nak? Jajar genjang. Ada sisi alasnya 20 cm, kemudian bagian B-nya yang miring adalah 10 cm, lalu ada 8 cm. Itu apanya nak? Tingginya. Jika kita ingin mencari keliling dari sebuah jajar genjang, mana yang kita butuhkan? Hanya A dan juga B. Paham nak? Lalu kita tambah lagi A-nya, kita tambah lagi B-nya. Paham? Hanya mengelilingi saja. 21 cm bagian bawah, lalu yang bagian atasnya pun sama 21 cm. Yang sebelah kanan 10 cm, pun sebelah kiri juga 10 cm, karena bagian sisinya itu sama panjang dan sejajar pula, ya. Berarti ini kita singkat saja. 2 kita kalikan A tambah B. Lalu tingginya terpakai tidak 8 cm? Tidak kita gunakan karena ini hanya ingin mencari kelilingnya. Berarti 2 dikali bagian A-nya 21 cm tambah 10 cm, atau 21 tambah 10 tambah lagi 21 tambah 10. Sama hasilnya ya nak? Oke. Berarti 2 dikali 31 cm.
31 cm kita kalikan 2, yaitu 62 cm. Jadi keliling bangun datar jajar genjang tersebut yaitu 62 cm. Sekarang kita ke contoh yang kedua, perhatikan ini dia soalnya. Luas bangun datar tersebut adalah berapa sentimeter persegi? Ingat, satuan luas, kita sudah mempelajarinya. Ini bangun datar berbentuk jajar genjang. Oke, memiliki bagian sisi alas, kemudian sisi yang miring yang B, dan juga ada tingginya. Kalau kita ingin mencari luas dari jajar genjang, kita hanya butuh apa nah? Alas dan juga tingginya. Berapa panjang alasnya? 28 cm. Lalu berapa panjang tingginya? 10 cm. Lalu yang 16 cm kenapa tidak digunakan? Tidak, karena kita hanya ingin mencari luasnya saja, tidak ingin mencari keliling. Apabila yang ditanyakan keliling, maka itu digunakan. Ya nak? Berarti 28 dikali 10, 280 cm persegi. Inilah luas dari jajar genjang tersebut. Mudah ya nak? Sekarang kita ke contoh yang ketiga. Perhatikan ini dia soalnya. Keliling bangun datar tersebut adalah berapa sentimeter? Ingat, dia menanyakan kelilingnya. Bagaimana jika kita ingin mencari keliling dari jajar genjang? Langsung saja ya nak. Boleh 2 dikali A ditambah B, atau A tambah B tambah A tambah A. Kalian mengelilingi aja, kalian jumlahkan, boleh juga ya. Berarti berapa panjang sisi yang A-nya yang bawah? 42 cm. Lalu berapa panjang sisi yang B, yang sisi miring, bukan yang tegak atau tingginya? Yaitu 25 cm, karena yang 17 cm adalah tingginya. Berarti 25 cm. Kita hitung sekarang. 2 dikali 2, 42 ditambah 25, 67 cm. Sekarang kita kalikan. 2 dikali 7, 14, simpan 1. 2 dikali 6, 12 tambah 1, 13. Maka hasil keliling dari jajar genjang tersebut 134. Mudah ya nak? Berikutnya kita ke yang keempat. Perhatikan ini dia soalnya. Luas bangun datar tersebut adalah berapa sentimeter persegi? Ingat, luas jajar genjang bangunnya. Jajar genjang. Apa yang kita butuhkan untuk mencari luas jajar genjang? Alas dan juga tingginya. Adakah di situ alasnya nak? Ada berapa? 56 cm. Lalu tingginya berapa nak? 36? Bukan, melainkan yang 30 cm. Tepat sekali. Tinggal kita kalikan. 0 paling akhir kita tulis saja dulu, sehingga 56 saja kita kalikan 3. 3 dikali 6, 18. Simpan 1. 3 dikali 5, 15 tambah 1, 16. Berarti hasilnya adalah 1680 cm persegi. Itulah luas jajar genjang tersebut. Sekarang kita ke contoh soal yang terakhir, nomor 5. Perhatikan ini dia soalnya. Luas bangun datar tersebut adalah berapa sentimeter persegi? Ingat, yang ditanyakan adalah luasnya. Berarti kita membutuhkan alas dan juga tingginya. Berapa di situ diketahui alasnya nak? 60 cm. Lalu berapa tingginya diketahui? 39 atau 45? Ya, tepat, tingginya adalah 39 cm. Maka langsung saja kita hitung. Nolnya kita abaikan, kita tulis paling akhir ya nak. 6 dikali 9. Berapa 6 dikali 9? 54. Tulis 4, simpan 5. Sekarang 6 dikali 3, 18 tambah 5, 23. Berarti jawaban akhirnya adalah 2340 cm persegi. Itulah luas dari jajar genjang tersebut. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain, karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.